Seusai kepergian Kendra ke kantor, Zaskia pun ikut pergi menemui Hesti, manajernya. Ia ingin sekali menceritakan apa yang telah menimpanya saat ini. Biasanya Hesti selalu bisa memberikan solusi atas masalah yang ia hadapi. "Kia, tumben sekali kamu kesini. Kenapa mukamu seperti itu? Apa kau sedang dalam masalah?" Hesti memperhatikan wajah Zaskia yang nampak galau. Ia pikir setelah pulang dari luar negeri sahabatnya itu bisa hidup bahagia bersama suaminya. "Hes, masalahku tambah runyam sekarang. Aku hamil, Hes," ungkap Zaskia panik. Ia pun menceritakan bahkan selama ini Kendra belum pernah menyentuhnya. Baru tadi malam suaminya bersikap lembut dan mau memberi nafkah batin padanya. Jadi sudah bisa dipastikan anak siapa yang ada di dalam kandungan Zaskia saat ini. "Kamu ceroboh banget, Kia. Apa kamu tidak mengkonsumsi pil pencegah kehamilan waktu itu? 5 tahun bersama suamimu saja kau bisa menjaga supaya tidak hamil. Tapi 3 bulan bersama Dava sudah bisa membuatmu mengandung." Protes Hesti tak habis pikir. Tetapi memang, sesuatu yang buruk itu biasanya lebih mudah meninggalkan bekas. "Kamu tahu kan? Dulu aku berhenti mengkonsumsi pil karena aku pikir di luar negeri aku nggak bakalan berhubungan dengan pria lain. Padahal aku kecolongan cuma sekali, sewaktu Dava memperkosaku malam itu. Aku stres berat waktu itu, ditambah jadwal manggungku padat. Jadi seminggu setelahnya aku baru kepikiran minum pil itu lagi. Aku nggak ngangka, ternyata janin itu sudah tumbuh dan berkembang di sini." Wajah Zaskia berubah sendu kala menunjuk perutnya. Jika saja anak itu merupakan anak Kendra, pasti dirinya akan sangat bahagia saat ini. "Kamu udah pernah periksa ke dokter?" tanya Hesti memastikan. "Aku juga baru tahu seminggu yang lalu. Aku baru mengetesnya dengan tes spek. Jika bukan Bu Santi yang menyamakannya dengan gejala hamil muda Tania, wanita itu pasti tidak akan sadar jika dirinya tengah berbadan 2. Gimana dong, Hes? Hubunganku sama Mas Kendra baru menghangat akhir-akhir ini. Terus terang aku nggak siap ngecewain Mas Kendra. Apalagi jika sampai dia menceraikanku." Air mata Zaskia lolos begitu saja membayangkan Kendra marah dan meninggalkannya. Hesti mengelus pundak Zaskia. Ia mengerti apa yang tengah dirasakan sahabatnya sekarang. Dia tahu betapa Zaskia begitu mencintai suaminya. "Kamu yang sabar ya, Kia. Tapi, menurutku lebih baik kamu menceritakan semuanya pada Kendra dari sekarang. Kamu nggak bakalin nutupin semua ini dari Kendra sebab perutmu semakin lama juga akan semakin membesar. Lebih baik kamu siapkan mentalmu, coba bicara dari hati ke hati dengan suamimu. Ingat ini semua bukan murni kesalahanmu, kamu diperkosa waktu itu bukan selingkuh." Hesti mencoba menasehati. "Nggak, Hes, aku nggak siap. Bagaimana kalau Mas Kendra tidak mau menerima bayi ini? Lelaki mana yang mau menampung anak hasil hubungan istrinya dengan pria lain?" sangkal Zaskia. Hesti menghela nafas dengan kasar. "Terus mau kamu gimana, Kia? Apa kamu mau ngegugurin anak itu? Dia tidak berdosa, Kia. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang lebih fatal," tegas sahabatnya kritis. Hesti tak menyangka jika ucapannya merupakan ide yang tengah bercokol di pikiran sahabatnya. "Kamu benar, Hes. Aku ingin menggugurkan bayi ini sebelum Kendra tahu aku sedang hamil," ucapnya penuh keyakinan. Enggak. Kamu gila ya, Kia? Itu sama artinya kamu pembunuh. Bayi itu tidak berdosa, Kia," tegas Hesti kembali. "Aku emang udah gila, Hes. Aku bisa tambah gila jika sampai kehilangan Mas Kendra.
Lagian, janin ini belum bernyawa. Aku pun tak akan sanggup menerima kehadirannya. Setiap melihatnya aku pasti akan teringat pria yang paling ku benci di muka bumi ini. Wanita itu semakin terseduh membayangkan nasibnya ke depan. Please Hes. Please bantu aku. Aku ingin menghilangkan janin ini dari perutku. Aku nggak sanggup melihat kehadirannya di dunia. Zaskia menghibah. Wanita itu terus memohon dan menghibah pada sahabatnya. Ia meyakinkan Hesti bahwa dirinya benar-benar ingin melenyapkan janin itu. Hati Hesti ikut terketuk melihat sahabatnya yang nampak begitu terguncang. Ia meyakinkan sahabatnya sekali lagi. Kamu yakin dengan keputusanmu? Kamu nggak takut bakalan nyesel nanti? Tanyanya sekali lagi. Hei, Aku yakin Hes. Tolong bantu aku mencari dokter atau siapa saja yang bisa membantuku. Jawabnya penuh keyakinan. Tak berselang lama Hesti nampak menghubungi seseorang. Dia wanita yang senang bergaul, beberapa di antara sahabatnya pasti cukup memahami kasus seperti ini. Sudah bukan rahasia lagi, banyak sekali wanita yang ingin menggugurkan kandungan gara-gara kebablasan sedangkan posisi belum ada ikatan dengan pasangan. Alhasil, mereka menempuh jalan tergila seperti sekarang. Temenku punya kenalan. Tapi, rumahnya ada di daerah pemukiman X. Dia biasanya ahli dalam masalah aborsi. Tutur Hesti. Sebenarnya hatinya menolak. Tetapi ia pun tak tega melihat sahabatnya tertekan seperti sekarang. Gak apa-apa, Hes. Aku mau melakukannya sekarang juga. Mumpung Mas Kendra sedang sibuk sama istri mudanya. Ungkap Kia bersemangat. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh salah satu kenalan Hesti. Zaskia tahu Kendra menempatkan kembali pengawalan untuk dirinya. Wanita itu berhasil mengecoh anak buah suaminya saat di jalan hingga mereka semua kehilangan jejaknya. Bagaimana bisa kalian kehilangan jejaknya? Dasar bodoh. Menjaga satu wanita saja kalian tidak becus. Umpat Kendra dari balik teleponnya. Tania mengelus lengan suaminya. Ia bisa melihat gurat kekhawatiran di wajah tampan itu. Akhir-akhir ini Kendra memang merasa aneh dengan Zaskia. Wanita itu seperti menyembunyikan sesuatu semenjak kedatangannya dari luar negeri. Ditambah kondisi kesehatan Zaskia yang kurang baik menurut Kendra, tetapi wanita itu sama sekali tidak ingin diperiksa. Sayang, aku harus mengikuti Zaskia. Firasatku tidak enak sekarang. Ungkap Kendra gelisah. Baiklah. Ayo, aku akan ikut denganmu. Tania menggandeng lengan sang suami. Namun, dirinya terkesiap saat pria itu tiba-tiba melepaskan tangannya. Ada sedikit rasa kecewa yang berhasil mencubit relung hatinya. Sayang. Aku mohon tunggu aku di mobil saja. Aku tidak mau kau kecapean nanti. Kasihan anak kita. Kendra mengelus perut Tania dengan penuh kasih sayang. Perempuan itu tersenyum simpul, hatinya kembali menghangat merasakan perhatian dari sang suami. Ia pun mengangguk dan menurut perintah suaminya. Kendra segera pergi setelah meninggalkan kecupan hangat di kening sang istri. Pria itu menyeberang jalan dan ikut masuk ke dalam pemukiman. Kendra merasa kebingungan saat masuk ke dalam pemukiman cukup padat tersebut. Beberapa kali ia bertanya pada warga sekitar, tetapi kebanyakan dari mereka tak melihat sosok Zaskia dan satu wanita lagi yang ia yakini adalah Hesti. Lelaki itu mulai berputus asa hingga tanpa sengaja ia melihat sosok Hesti yang terlihat gelisah di depan sebuah rumah yang terletak di ujung gang sempit. Pria itu pun segera menghampiri Hesti untuk menuntaskan rasa penasarannya. Apa yang kau lakukan di sini? Kendra?
Hesti tertegun melihat suami Zaskia tiba-tiba bisa berada di sana. Wanita itu langsung dilanda ketakutan hingga bibirnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan Kendra. "Jangan diam saja. Jawab. Di mana Zaskia?" Sudah bisa Kendra pastikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kedua wanita tersebut. Lantaran tak kunjung mendapat jawaban, pria itu berniat masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Ia yakin Zaskia ada di dalam. "Ken! Jangan Ken!" Hesti berusaha mencegah, tetapi Kendra tetap nyelonong masuk ke dalam rumah. Netranya mencari-cari sosok sang istri kala menyadari ruang tamu di sana nampak lengang. Zaskia yang berada di dalam kamar seperti mendengar keributan di luar. Akan tetapi, dirinya pikir itu hanyalah keributan biasa. Ia kembali fokus pada wanita parubaya yang kini tengah mengoleskan sesuatu pada perutnya. "Saya tanya sekali lagi. Apa Anda yakin ingin menggugurkan kandunganmu, Nona?" Tanya wanita itu memastikan. "Iya, Bu. Saya yakin, saya tidak mau janin ini tumbuh di rahimku. Tolong Ibu lakukan secepatnya." Jawabnya penuh keyakinan. Wanita itu meminta Zaskia meminum obat sebelumnya. Setelah itu perlahan ia mulai memijat perut Zaskia hingga wanita itu merasakan nyeri yang luar biasa di bagian perut. "AR!" Wanita itu menjerit kesakitan saat merasakan nyeri yang luar biasa di bagian perut. "Tahan, Nona. Ini baru permulaan." Saat wanita itu hendak mengurut perut Zaskia kembali, tiba-tiba saja pintu didobrak dari luar. Kendra segera masuk saat mendengar samar-samar jerit seseorang dari salah satu kamar. Netranya membulat tak percaya kala melihat sang istri merintih kesakitan dengan posisi seperti hendak melahirkan. Sebuah pikiran negatif langsung terbersit di kepalanya. Amarah lelaki itu seakan bercokol hingga ke ubun-ubun saat ini. Netranya tertuju pada wanita parubaya yang sedang berada di dalam sana. "Hei, apa yang sedang kau lakukan pada istriku?" Ia menghunuskan tatapan tajam pada wanita parubaya yang berdiri dengan kaki gemetaran. "Maaf, Tuan," ucapnya ketakutan. Kendra hendak marah, tetapi dirinya kembali dikejutkan oleh Zaskia yang kembali merintih kesakitan. "AR Ken, sakit banget." Wanita itu merintih kembali sembari memegangi perutnya. Kendra terkesiap, seketika rasa khawatir meliputi pria itu saat melihat Zaskia pucat sembari merintih kesakitan. Pria itu langsung membenahi pakaian Zaskia dan membawanya pergi dari sana. Kendra berjalan cepat keluar ruangan. Hesti ikut terperanjat melihat Zaskia pingsan dalam gendongan suaminya. "Kia kenapa?" Pertanyaan bodohnya berhasil menyulut emosi Kendra. "Kalau sampai terjadi apa-apa dengan istriku, kau orang pertama yang akan kutuntut." Perasaan Hesti semakin was-was, ia jadi khawatir terjadi sesuatu pada Zaskia. Wanita itu pun mengekori Kendra pergi dari sana karena ia juga cemas dengan sahabatnya. Keduanya berjalan cepat menuju mobil Zaskia. Kendra memutuskan untuk membawa istrinya langsung ke rumah sakit sebab tak ingin sesuatu yang buruk menimpa Zaskia. Ia membiarkan Hesti ikut bersama dengannya. Wanita itu mengendarai mobil menuju rumah sakit terdekat. Kendra meletakkan kepala Zaskia di pangkuannya sembari sesekali mengusap puncak kepala wanita itu. Sejujurnya ia sangat cemas kendati dalam otaknya masih bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan sang istri sebenarnya. Mobil akhirnya tiba di rumah sakit. Para petugas medis langsung memberikan pertolongan dan membawa Zaskia ke ruang UGD. Kendra teramat frustasi melihat Zaskia tak kunjung sadar barusan.
apalagi mengingat wajah Zaskia yang pucat dan merintih kesakitan tadi. Kendra tengah menunggu hasil pemeriksaan sang istri dengan harap-harap cemas. Pria itu langsung menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruang tempat Zaskia dirawat. "Dok, bagaimana keadaan istriku? Dia baik-baik saja kan, Dok?" Hal mustahil sepertinya melihat keadaan istrinya barusan. "Apa Anda keluarga dari pasien? Mari ikut ke ruangan saya." Hesti yang mendengar perkataan sang dokter semakin gelisah. Apalagi, Kendra saat ini tengah mengikuti dokter ke ruangannya. Ia khawatir akan nasib sahabatnya setelah ini. Ya Tuhan, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Zaskia setelah Kendra tahu akan kondisinya. Tanpa terasa netranya berembun merasa iba pada sahabatnya. "Dokter, bisa tolong jelaskan apa yang terjadi pada istriku?" Kendra langsung menodong dokter itu dengan pertanyaan saat baru masuk ke ruangannya. Dokter meminta Kendra untuk duduk terlebih dahulu. Beliau ingin agar Kendra lebih tenang sebelum ia menjelaskan apa yang tengah dialami oleh Zaskia. "Maaf sebelumnya, Tuan. Karena saya akan menyampaikan sebuah berita baik dan juga sebuah berita buruk untuk Anda." Kendra menyiapkan mentalnya. Ia benar-benar penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh sang dokter. Pria itu mendengarkan dengan seksama. "Pertama-tama saya ingin menyampaikan berita baik bahwa istri Anda saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 10 minggu. Ada sedikit kontraksi dengan rahimnya, tetapi alhamdulillah kondisi janinnya dalam keadaan sehat." Bak tersambar petir Kendra begitu terperanjat mendengar ucapan sang dokter. Bagaimana bisa istrinya hamil 2 bulan lebih? Sedangkan Zaskia baru pulang 1 bulan yang lalu dan ia baru menyentuh kembali istrinya semalam. Kendra berusaha menutupi gemuruh di hatinya dan ingin mendengarkan penjelasan dokter kembali. Ia penasaran dengan kabar buruk yang akan disampaikan pria berjas putih tersebut. "Lalu kabar buruknya?" Dokter menghela nafas sesaat. "Tuan, dari hasil pemeriksaan kemungkinan istri Anda terkena leukemia. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk masalah ini." Hati Kendra seakan terhujam benda keras, ia benar-benar terpukul dengan apa yang baru saja didengarnya. Meskipun ia kecewa mendengar kehamilan Zaskia, tetapi hatinya lebih sakit menerima kenyataan jika istrinya tengah mengidap penyakit berat. Kendra keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Begitu terpukul dengan 2 berita yang sama-sama buruk baginya. Sakit. Itulah yang ia rasakan sekarang. Batinnya seolah tertusuk duri yang begitu tajam hingga menembus relung hatinya. Pria itu kembali ke tempat istrinya dirawat. Wanita itu telah dipindahkan ke ruang VVIP setelah tersadar kembali. Hesti sengaja menunggu Kendra di luar ruangan Zaskia. Ia menghampiri Kendra setelah melihat kedatangannya. Pria itu hanya menatap dengan sorot matanya yang dingin. "Ken, aku tahu sekarang kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi pada Zaskia. Aku mohon tolong jangan salahkan dia. Di sini Zaskia hanyalah korban. Dia telah diperkosa saat dulu kami berada di Singapura. Zaskia tak pernah berniat mengkhianatimu, Ken. Dia sangat mencintaimu. Hanya itulah yang mampu diperbuat Hesti kali ini sebagai seorang sahabat." Ia berharap Kendra berbaik hati memaafkan istrinya walaupun kemungkinan hal itu sangat kecil. Hesti pun menceritakan apa yang dialami Zaskia dan keinginan gilanya untuk menggugurkan kandungan. Kendra seolah tak peduli sama sekali dengan penjelasan Hesti. Pria itu justru pergi begitu saja dan masuk ke dalam ruangan istrinya.